Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang penerapan termodinamika pada mesin turbin kalor sederhana. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Fahrul Razi, SPD MSc, PhD. Dengan anggota kelompok yaitu satu, saya sendiri yaitu Azhara Sudani dengan NIM 2103493. Kemudian ada Faradila dengan NIM 2103497. Kemudian Satifah Rahmania dengan NIM 2103481. Setelah pada penerapan termodinamika ini, kami melakukan percobaan mesin turbin kalor sederhana seperti pada video berikut ini. Kemudian letakkan tabung di penyangga kardus dan amati apa yang terjadi. Baiklah, itulah alat yang telah kami buat pada hari sebelumnya. Kemudian untuk materi pertama yaitu akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Faradila. Kepada Farah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Jara Suryani yang telah eh, mempersilahkan saya menjelaskan materi selanjutnya, yaitu dalam termodinamika sistem akan dideskripsikan dengan sejumlah besaran fisik yang menggambarkan keadaan sistem atau disebut sebagai besaran keadaan. Keadaan sistem yang ditinjau dalam termodinamika adalah keadaan makroskopik yang dapat berupa keadaan berdata dari partikel-partikel dalam sistem atau berupa keadaan keseluruhan total partikel dalam sistem. Secara umum, persamaan keadaan dituliskan sebagai fungsi dari besaran-besaran keadaan yaitu eh, rho, v, n, dan t sama dengan 0. Yang kedua yaitu sistem termodinamika. Dengan menganggap sejumlah tertentu gas terkandung dalam sebuah silinder yang disusun dengan piston dan termometer. Dengan menggerakkan piston dan memanaskan atau mendinginkan silinder, keadaan termodinamika gas ditentukan dengan memberikan nilai dari variabel termodinamika P dan V dan T. Jika variabel-variabel dihubungkan oleh persamaan PV sama dengan nRT, di mana N adalah jumlah mol gas dan R adalah ketetapan yaitu 8,314 Joule atau Kelvin. Dan persamaan ini menunjukkan bahwa jika kedua variabel diketahui, variabel ketiga dan dapat ditentukan. Saya kembalikan kepada moderator.
Maaf moderator, dibisuin suaranya. Zahra mau bisuin mic. Astagfirullah, lupa. Baiklah, terima kasih kepada Farah. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Satifah Rahmania. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai alat yang telah kami buat pada sebelumnya. Slide selanjutnya, Pak. Selanjutnya, materi penerapan termodinamika pada mesin kalor sederhana. Mesin kalor sederhana merupakan suatu sistem yang menggunakan perubahan energi panas menjadi energi mekanik atau sebaliknya. Oleh karena itu, termodinamika sangat penting dalam memahami dan menganalisis mesin kalor sederhana. Termodinamika dapat diterapkan pada mesin kalor sederhana melalui beberapa konsep penting, di antaranya ada hukum termodinamika pertama dan yang kedua, hukum termodinamika yang kedua. Untuk hukum termodinamika pertama, hukum ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, namun hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, dalam mesin kalor sederhana, energi panas yang dihasilkan oleh bahan bakar diubah menjadi energi mekanik yang digunakan untuk melakukan kerja. Hukum termodinamika pertama ini digunakan untuk menghitung jumlah energi yang masuk dan keluar dari sistem. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Satifah. Dan materi selanjutnya akan saya bacakan. Lanjut, Farah. Yaitu hukum termodinamika kedua. Hukum ini menyatakan bahwa tidak ada mesin kalor yang dapat mengubah semua energi panas menjadi energi mekanik. Beberapa energi selalu hilang dalam bentuk panas yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kerja. Hukum termodinamika kedua ini digunakan untuk menghitung efisiensi mesin kalor, yaitu rasio antara energi yang dapat digunakan untuk melakukan kerja dan total energi yang masuk ke dalam sistem. Berikutnya yaitu siklus termodinamika. Mesin kalor sederhana bekerja dengan mengalami suatu siklus termodinamika, yaitu suatu rangkaian perubahan energi dan kerja yang berulang-ulang. Siklus termodinamika ini dapat dianalisis dengan menggunakan diagram PV, tekanan atau volume, atau diagram TS, suhu entropi, yang menunjukkan perubahan termodinamika yang terjadi dalam sistem selama satu siklus. Dengan menerapkan konsep-konsep termodinamika ini, kita dapat menghitung efisiensi dan performa mesin kalor sederhana, serta merancang sistem yang lebih efisien dan efektif dalam mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Baiklah, itulah hasil diskusi kami yang telah kami kerjakan dalam beberapa hari belakangan ini. Baiklah, saya moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a. Baiklah, kami akan membuat mesin kalor turbin konveksi bertenaga lilin dengan alat dan bahan yaitu sumpit, lem, selotip, karton manila, lilin, kardus, kaleng las segar, pisau cutter, gunting, dan korek api. Langkah pertama yaitu gunting alas dan tutup kaleng sehingga membentuk persegi panjang. Kemudian buat lingkaran di kaleng las segar yang sudah digunting tersebut dengan ukuran diameter 10 cm atau jari-jari 5 cm. Kemudian buat garis tiap 20 derajat dari lingkaran tersebut. Kemudian gunting sehingga berbentuk lingkaran dan gunting garis-garis tersebut. Kemudian bengkokkan hingga membentuk seperti turbin.
Siapkan kertas karton atau boleh juga sampul buku gambar dan buat pola bebas, kemudian lipat sampul tersebut hingga berbentuk tabung. Satukan kardus dengan sumpit kayu dan letakkan sumpit dengan kayu menggunakan selotip dan lakban. Kemudian tempelkan 2 lilin di atas penyangga kardus tersebut. Selanjutnya, hidupkan kedua lilin tersebut, kemudian tempelkan kaleng las segar yang telah dibentuk tadi ke kertas karton, kemudian letakkan tabung di penyangga kardus dan amati apa yang terjadi.